Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah tercurah kepada kita, siang malam tercurah kepada kita. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya siapa yang ingkar, azab Allah sangat pedih. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nuzul Quran kita peringati setiap tahun 17 Ramadan. Al-Quran tahu? Bapak Ibu tahu Al-Quran? Sempat tak tahu Al-Quran ni bahaya ni. Al-Quran kita semua tahu. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, wahyu dari Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz pun bergores untuk mencatat kalam Allah itu. Sebanyak berapa? Ada yang tahu? Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa kata? Tidak tahu. Berapa huruf? Tidak tahu. 321.180 huruf. Jadi perbedaan ulama menyatakan ada yang 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.636 ayat. Dan perbedaan itu biasa, enggak masalah. Yang terpenting adalah dalam kehidupan kita Al-Quran ini di apa? Ditengok aja, dibaca, ya dibaca, betul, diamalkan. Itu yang terpenting. Kemudian dari Lauhul Mahfuz malaikat Jibril bawa ke Baitul Izzah sebanyak 30 juz tadi, 6.666 ayat.
321.180 huruf. Setelah dibawa ke Baitul Izzah langit dunia, lalu secara bertahap surah apa yang dibacakan tadi sama qari'ah kita tadi? Surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul sekali. Jadi bacaannya bagus suaranya. Itu yang seperti itu tuh perlu ditingkatkan lagi. Teman-teman yang lainnya tuh harus bisa baca Quran dengan bagus, dengan irama yang bagus, supaya Al-Quran itu membumi, kemudian Al-Quran itu ada dalam diri kita. Betul? Kau suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mana iramanya? Bismillahirrahmanirrahim, bercadel-cadel pula. Baca yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu seni toha namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana suaranya? Amin. Kau temonong karena apa tuh? Karena suara Ustaz rancak atau apa tuh? Makanya belajar sama Ustaz. Baca Quran tuh macam-macam. Ada yang seni toha, seni Imam Mahir, seni Imam Suraim, Imam Sudais, macam-macam. Bacaan Quran memang harus bagus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan, Zainul Quran bi aswatikum. Baca Al-Quran itu dengan suara yang merdu, suara yang indah. Baca Quran jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, baca cadel, Alhamdulillahirabbil alamin, baca jadi imam tuh. Yang bagus, yang indah, itu diperintahkan dalam Islam agar kita baca Quran yang indah dan merdu. Al-Quran turun dibawa malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Ayat 1 sampai 5 direngguh leher Rasulullah, dipegang Rasulullah oleh malaikat Jibril. Iqra, Iqra, Iqra. Rasulullah katakan, mana biqori'i? Apa yang saya baca? Saya tak bisa baca. Lalu dibacalah oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan tulis baca. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan dari apa yang tidak diketahui. Maka Iqra itu perintah baca. Jadi Al-Quran itu ketika nuzul Quran, apa makna terpenting ketika nuzul Quran, ketika kita peringati nuzul Quran itu? Al-Quran kita turunkan dalam diri kita, Al-Quran masukkan dalam diri kita, Al-Quran itu dipegang oleh diri kita, Al-Quran itu ada dalam diri kita. Maka Al-Quran itu ketika kita mendengar baca Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu lahu la'allakum turhamun.
Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah agar kamu memperoleh rahmat. Ketika kita dengar baca Quran, dengar saja kita udah dapat pahala, udah dapat rahmat. Betul? Kau dengar Quran baca di masjid, bising kau orang, tidak tahu malam kau baca Quran, ya masih jam 10 udah ribut. Ya tergantung kesepakatan ya Pak. Kalau nanti sampai jam 11 atau jam 12 pakai mic dalam kan tak apa-apa. Ini baca Quran anak-anak ngaji, bising, panas telingaku dengarnya. Kenapa? Rupanya ada jinnya dalam dirinya. Kenapa? Panas. Ketika dibaca Quran, kalau orang ciri-ciri ada jinnya, itu panas Pak Bu. Hawanya itu marah aja. Pernah orang lihat kesurupan Bu? Gimana tuh dia? Tanya kan? Dibaca Al-Qur'an, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Dibaca Al-Qur'an malah ketawa dia. Apa kata jin tuh? Kenapa kau ketawa? Yang baca sama aja, sama-sama setan, mana bisa. Panas Al-Qur'an itu ketika dibaca. Kenapa? Karena di badannya itu ada setannya, ada jinnya. Maka ketika di masjid masih jam 11, belum sampai jam 11, ketika dikumandangkan bacaan Quran yang merdu, dia datang keluar dan dia gerah mendengarkan Al-Quran, tanda-tanda ada jin di dalam dirinya. Tapi kalau udah lewat jam 11, jam 12 lewat masih juga mengaung-ngaung, itu perlu mic dalam saja. Itu aja. Ya Pak? Ya Bu? 2 tahun kita sudah ditinggalkan dengan gemuruhnya, semaraknya Al-Quran, sunyi masjid, betul? Ini ketika masuk tahun bebas, malah kita dihalang-halangi. Astagfirullah, summa na'udzubillahi min zalik. Nah, Al-Quran itu yang pertama nuzulkan ke dalam diri kita, yaitu yang pertama dibaca. Dibaca Bapak Ibu. Bapak Ibu udah berapa juz selama Ramadan ini kita baca? Berapa juz? 5 juz, 10 juz, 30 juz? Atau juz-juz aja? Juz pokat, juz apel, juz mangga, juz terong belando. Itu aja lah Ustaz yang dapat gini kok. Semenjak Ramadan. Baik itu. Ya setiap buku minum juz tarwih. Kambung parui. Bukan juz Quran tapi juz pokat. Baca Al-Quran itu. Untuk apa Al-Quran itu didiamkan aja? Taruh di rumah, dipajang sampai berdebu-debu, sampai kuning bentuk Al-Quran. Al-Quran itu bukan diletakkan, dipajang, tapi dibaca. Itu yang pertama. Orang yang membaca Al-Quran itu dihitung sebagai ibadah. Orang yang membaca Al-Quran itu alif lam mim la harfun, walakin alif harfun lam harfun min harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf pahalanya kata Rasulullah, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 1, 2, mim 1, berarti ada 3 huruf pahalanya, dilipat menjadi 10. Man sanna fil Islam man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan dari 1 sampai 10 kali lipat amalnya. 1 huruf dilipat menjadi 10. Di bulan Ramadan ini jadi 700 bahkan lebih. Kullu hasanati ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha 700 difin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, pahalanya dilipatkan dari 1 sampai dari 10 sampai 700, kecuali ibadah puasa. Puasa adalah untukku kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Maka perbanyaklah di bulan Ramadan ini baca Quran. Kenapa? Nuzul Quran. Di bulan Ramadan inilah nuzul Quran terjadi. 17 Ramadan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau 10 hari terakhir Ramadan bukan sibuk ngejar Lailatul Qadar, banyak baca Quran, sibuk Lailatul Bazar, sibuk Lailatul Bakar. Ya Bu, aturan kita itu sibuk
mencari Lailatul Qadar, datang ke masjid iktikaf, perbanyak baca Quran, sibuk belanja ibu-ibu beli kue, beli baju, beli celana, beli apa. Ramai bazar. Lailatul Qadar lewat. Kau orang tak dapat pahala kalau Lailatul Qadar lewat cuman belanja aja, masak kue aja. Orang beribadah, beristighfar, bertobat, banyak baca Quran, bertahajud, iktikaf di masjid, bukan di kamar. Kok iktikaf di kelambu? Itu bukan iktikaf namanya itu. Itu lalok. Iktikaf itu ke masjid. Ya Pak. Jadi iktikaf itu datang ke masjid, beribadah, berzikir, bertahajud, banyak baca Quran. Begitu kita di penghujung Ramadan ini. Penghujung Ramadan bukan makin ramai, makin penuh, makin maju memang. Tapi maju ke depan, tengok makin kosong ke belakang. Dulu mundur Sabtu pertama Ramadan, betul. Saya tengok memang mundur Sabtu. Sekini lah pertengahan Ramadan nak ke ujung 10 hari Ramadan makin maju. Memang mengalami peningkatan memang. Kemajuan yang luar biasa. Tinggallah 2 sab leh. Sab belakang hilang tak kama. Tak istiqomah. Istiqomah lah kalau ibadah itu. Allah itu suka orang yang istiqomah, walaupun amalnya itu sedikit, walaupun hanya tarawih. Ikolah 8 rakaat, awala magi ege. Alun le 23 rakaat witir di Masjid An-Nur. Alun le 30 rakaat macam di Madinah. Di Makkah. Kau baru 8 rakaat. Tibo biasa 8 rakaat yang dapat 20 rakaat 23. Asal dah lapik 8 rakaat langsung kabur. Ya Pak, kadang-kadang belum 8 rakaat leh. Baru 4 rakaat lah keluarnya. Panik Ustaz, tolong leh dah. Kok ibadah kok tidak serius namanya tu. Ibadah tu harus istiqamah dan serius. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Qur'an itu dibaca. Orang yang membaca lancar pahalanya mendapat 1 dilipat menjadi 10, bahkan menjadi 700, bahkan menjadi 1000. Itu yang pandai baca Quran. Tetapi orang yang terbata-bata, zalikal kita bula roi, bata-bata aja. Orang yang terbata-bata mendapat pahala 2. Yang pertama pahala ia membaca, yang kedua pahala ia kesulitan dan terbata-bata dalam membaca. Jadi Bapak Ibu jangan merasa minder walaupun bacanya masih terbata-bata. Kau umurlah 70 tahun, 80 tahun masih terbata-bata baca Quran. Ada yang seperti itu. Belum bisa juga baca Quran, bahkan 70 tahun belum bisa juga baca Quran. Kau cari menantu, kau cari yang pandai baca Quran lah. Kenapa? Karena awak tak pandai baca Quran. Aku cari menantu yang pandai baca Quran. Dapatlah menantu orang kaya, otonya Pajero, Fortuner. Setelah nikah, dan dengarlah suara bunyi, suara ngaju. Mantap menantu awak aku ya. Iyalah mantap suaranya. Memang macam suara Imam Makkah. Luar biasa kata apa mertua ya kan. Didengar-dengarnya rupanya kaset MP3 HP. Alamak onde mande. Awak nak mencari menantu pandai baca Quran, rupanya HP. Itulah udah. Dulu dah sibuknya orang kayanya pandai, sibuk mikir oto. Orang kaya ternyata tak pandai baca Quran. Bulat tesuk kita suruh imam. Yuk kita suruh imam. Maju ke depan imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Qul Al-Kafirun. Al-Fatihah tak boleh. Amin. Kenapa nak pandai baca? Qul ya ayyuhal kafirun, karena itu yang hafal. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Nak selesai saya menantu awak aku. Wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la dolin, kata apa ya? Selesai dah. Rusak bacaan solatnya. Mencari menantu, nak rencana jadi orang yang pandai baca Quran. Kau ada takmir masjid.
Ada garis masjid. Itu mantap tuh cari menantu tuh. Kenapa? Sholatnya istiqomah. Betul? Ditambah kuliah. Udah sarjana leh. Pandai baca Quran. Bisa jadi imam. Baca maju jadi imam. Mantap suaranya. Kalau mencari menantu seperti itu, kenapa? Kita harus mencari orang yang pandai baca Quran. Karena Al-Quran itu penting, dijunjung tinggi dalam kehidupan kita. Pertama Al-Quran itu dibaca. Le barajus pak, barajus bu, ada 5 juz. Al-Quran kalau tidak dibaca rugi. Kenapa? Ramadan ini pak bulan Quran. Ada kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran diantaranya dapat menerangkan mata. Mata itu kalau udah kabur, ya pak bu, mata udah mulai kabur, kulit udah mulai lentur, kendur, apa le, jalanlah melengkur, ubanlah bertabur, dalam mulai masuk kubur. Baca Quran. Insya Allah nanti ketika sering melihat Al-Quran, mata kita akan terang. Pakai kacamata dulu. Tapi saking rajinnya baca Quran, insya Allah mata kita akan berubah. Ya mungkin berubahnya nggak 100%, jadi terang betul. Tapi setidaknya beda orang yang rajin melihat Quran dengan orang yang tidak rajin melihat Quran. Ini langsung saya melihat ada orang tua, dia tinggal di Jakarta, datang ke Pekanbaru. Hari-hari dia baca Quran. Quran dibacanya sampai dibaca artinya. Setiap sholat saya tengok apa nih, ubannya udah banyak. Tanya umurnya berapa pak? Umur saya kalau menurut hitungan hijaiyah bulan Arab sudah 100 lebih. 100 pak? Iya. Bisa baca Quran kecil-kecilnya? Bisa. Kalau menurut hitungan kalender nasional belum sampai. Tapi kalau hitungan Arab sudah 100 lebih Pak Ustaz. Jadi apa amalan Bapak? Amalan saya ini aja. Apa itu Pak? Baca Quran, baca artinya. Masih terang Pak? Terang. Masya Allah. Baru di sini saya melihat ini memang betul-betul mukjizat ketika orang sering melihat Al-Quran. Wallahi, demi Allah, saya langsung tanya sama Bapak itu. Subhanallah. Tapi memang rajinlah ibu baca Quran. Jangan pas Ramadan aja, selesai Ramadan hilang. Ngaji biasa dong nggak? Selesai Ramadan hilang. Nggak pun pakai mic ya, setidaknya ngaji biasa. Kalau Ramadan kan beda. Ikut Ramadan baca Quran pun tidak. Tinggallah sadonya. Itu namanya musiman tuh. Tak boleh musiman. Di rumah baca Quran. Di rumah baca Quran. Tambah sholat sunnah. Ya kan? Sholat sunnah, baca Quran. Karena Al-Quran itu harus dihiasi. Harus dihiasi. Hiasilah rumahmu Zainul. Nawiru buyutakum fi qiraatil Quran. Hiasi rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Nawiru buyutakum bisolati. Hiasi rumah kalian dengan sholat sunnah. Sholat wajib di rumah pula. Sholat wajib bagi laki-laki itu di masjid. Sholat sunnah di rumah. Indah. Sholat wajib di rumah. Sholat sunnah pergi ke masjid. Kecek. Kamu di rumah aja lah. Kecek sama Ustaz. Atau Ustaz, orang yang sholat di rumah, sholat wajib itu bukan soleh, tapi solehah. Kecek sama paknya. Sholat wajib itu di masjid kata Ustaz, bukan di rumah. Kalau di rumah itu sholat sunnah. Kalau di rumah itu sholat sunnah, kalau di masjid itu sholat wajib. Jangan dibalik. Sholat sunnah pergi ke masjid, sholat wajib di rumah. Bukan soleh itu namanya, solehah. Kenapa? Laki-laki diperintahkan untuk berjamaah di masjid. Yang kedua, Al-Quran itu dinuzulkan dalam diri kita setelah dibaca, didengar. Setelah didengar, kemudian dihayati, ditadabburi Al-Quran itu. Dibaca, kalau bisa sama artinya Pak Bu.
Dibaca dari mulai Al-Fatihah artinya sampai hatam. Kalau bisa sekali hatam, 2 kali hatam. Itu besar pahalanya, Pak. Lebih mengena dalam diri kita. Dibaca, dihayati, kemudian diresapi sampai selesai. Barulah kita terasa ternyata Al-Quran ini luar biasa. Makin takut kita, Pak, Bu. Makin ngeri kita, Pak, Bu. Kenapa? Ngeri kita tak bisa ikut pada jalur Al-Quran. Kenapa? Godaannya banyak, setan banyak. Takut kita dengan azab-azab Allah ketika sering kita baca maknanya Al-Quran tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nuzulkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi istri yang solehah, ya Bu. Jadi istri yang patuh sama suami. Jadi istri yang taat sama suami, taat sama Allah, taat sama suami. Jangan sama suami kalau ngomong, Bang, kasarnya luar biasa. Udah go. Makan tak lama, piti tak ada. Sehari-hari makan tak lama, piti tak ada. Cerewet ibu-ibu di rumah, suaranya lebih keras daripada suara laki-laki. Perempuan itu harus lembut ngomongnya sama suami. Kok di kantor kerajo, silakan Pak, silakan masuk Pak, apa yang bisa kami bantu. Wah, bahasanya lembut. Giliran di rumah udah kok lalu kerajonya, wah, berang-berang. Ikut tando padusi istri yang durhaka, bukan ambo ngecek. Bukan ambo ngecek. Istri yang mesti harus sikapnya itu lembut sama suami, dengan orang lain tegas. Ikut terbalik, kamu kliennya lembut. Silakan Pak, apa yang bisa dibantu Pak? Waduh, hebatnya pelayanannya luar biasa. Ketika pulang ke rumah, habis suaranya merepet, kancang suaranya, dengar ke tetangga kalau dia mengecek. Perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang durhaka. Kenapa? Ini ada satu cerita. Fatimah, anak Rasulullah, ketika itu bercanda bergurau, ya kan? Ternyata bercanda bergurau itu tersinggung Ali. Tersinggung, merah muka Ali. Akhirnya Fatimah pun merasa, ya Allah, kok begini suamiku? Dia marah sama saya, tersinggung dengan kata-kataku. Akhirnya dia minta maaf, Bang. Maaf udah, minta maaf Bang, minta maaf sayang, Kakanda. Halo, kecek sama apa? Sayang. Yaudah sayang. Aduh, pengantin barunya, Ustaz. Kini ndak boleh doh. Pokok kini kok abunan mengecek, itulah dia. Kalau ambo pendek hitam bule, hitam pakai. Kalau dulu sayang, kalau kini kok panggil, Dek, sino Dek. Hitam, sikotam. Nggak boleh sayang-sayang macam dulu doh. Panggilan itu mesti harus dijaga. Panggilan itu harus mesti bagus. Jangan dulu waktu pengantin baru, awas deh lubang deh, awas deh, pinggir. Dipinggir-pinggirkannya supaya tidak jatuh terjerumus. Kalau gini kok nampak lubang tercunggulan, taklah mampu di situ. Kamam atau ang. Berubah Pak Bu. Jadi Fatimah ini begini. Kelilingi 70 kali minta maaf udah sayang, minta maaf, sampai dirayu-rayu. Akhirnya tersenyumlah Ali tersebut. Lah tersenyum, lah dimaafkan. Akhirnya ngadulah Fatimah kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tadi bercanda bergurau dengan suami saya, tapi tiba dia tersinggung ya Rasulullah, merah matanya dan dia marah kepada saya Rasulullah. Akhirnya saya berkeliling minta maaf, akhirnya dimaafkan juga ya Rasulullah. Tapi saya masih takut. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, andai kata engkau belum dapat ridho suamimu, engkau mati, maka saya sebagai Nabi dan Rasul tidak akan menyolatkan jenazahmu Fatimah. Andai kata engkau belum mendapatkan maaf dan ridho dari suamimu. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Lanjut hadis berikutnya.
Ketahuilah wahai Fatimah, ridha Allah itu letak pada ridha suami, murka Allah itu letak kepada murka suami. Ngeri Bapak Ibu. Datang seorang badui, datang di perjalanan menjumpai Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau engkau memang betul-betul nabi, saya ingin uji engkau. Apa itu kata Rasulullah? Coba itu pohon, engkau suruh, engkau panggil supaya datang kemari. Setelah itu suruh sujud, setelah itu suruh kembalikan lagi tertancap. Kalau memang betul-betul engkau seorang nabi dan rasul, kata orang Badui. Lalu Rasulullah panggil pohon kayu itu. Dipanggil pohon kayu itu bergerak, goyang. Kiri kanan, kiri kanan. Setelah itu datang pohon itu. Setelah datang sujud pohon itu kepada Nabi Muhammad. Setelah itu kembali lagi ke tempatnya, tertancap seperti semula. Orang Badui menggeletar, menggigil. Lalu ia pun sujud kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai orang Badui, jangan engkau bersujud. Ketahuilah, andai kata manusia boleh sujud dengan manusia, maka yang pertama aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Orang Badui pun langsung syahadat masuk Islam. Ketakutan melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kalau sudah Al-Quran itu nuzul dalam diri kita, menjadi istri yang soleh, soleha, perhiasan yang paling indah bagi seorang ahli Allah, itulah ia wanita soleha yang menghiasi dunia. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan, suami mereka ditaatinya walau peranan di rumah saja. Itu wanita soleha, ya kan? Ibu-ibu jadi wanita soleha. Siap? Insya Allah. Jadi perempuan ini adalah jadilah istri yang soleha. Kenapa? Al-Quran setiap tahun turun. Ad-dunya mata'un wa khairul mata'il mar'atu soleha. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleha. Yang berikutnya, kalau jadi suami yang soleh. Coba balik dulu Ustaz. Tadi ibu kan naik, ini apa-apa belum kan naik. Suami, jadi suami yang beriman, kalau punya istri punya anak tanggung jawab. Iko anak lah gadang, tak mau cari karajo, pemalai-malai di rumah, lolok karajo, piti tak ada, istri merepet. Tak tanggung jawab suami, berarti ia durhaka, berdosa. Istri harus dinafkahi, sandang, makan, ya kan, perhatian. Anak juga demikian, pakaiannya, pendidikannya, makannya, dan keperluannya. Ini tanggung jawab suami. Kalau suami udah beriman, Al-Quran nuzul dalam dirinya, maka jadilah suami yang soleh. Ikut suami subuh lalu karajo. Orang sholat subuh, dia tak sholat subuh. Kalau suami tak bangun sholat subuh, bu, cari ember, siram. Apa yang disiram? Dipercikkan mukanya. Saya disiram deh sadonya. Kau berang kok, melayang kau piring, melayang kau ember. Percikan mukanya. Udah, sholat subuh. Lalu sholat subuh, ditinggalkan sholat subuh. Laki-laki itu harus sholat. Kalau tak bangunkan sama istri. Itu tanda istri soleha. Tanggung jawab sama keluarga, anak istri. Kemudian suami itu harus sholat. Kalau sholat subuh tu ke masjid. Aku di rumah terlambat lah. Kalau terlambat babul buat. Tak mungkin ke masjid. Lah jam 6 lah siang lah sholat subuh. Kalau sholat subuh apa? Sholat subuh siang-siang tu. Setiap subuh macam itu. Tak boleh. Kalau sekali dua kali mungkin boleh lah. Tapi kalau terus-terusan tidak boleh. Jadilah suami yang soleh. Kenapa? Setiap tahun Al-Quran itu turun. Tapi kalau setiap tahun turun makin merajalela aja suami.
semakin malas ibadah, semakin jauh sama agama, semakin jauh ke masjid, semakin tak mau berjamaah, semakin malas menafkahi istri anak, tak memperdulikan. Hati-hati Bapak Ibu, ini suami yang tidak soleh, namanya suami durhaka. Jangan dibilang istri durhaka aja, suami jadi durhaka juga. Tapi ada nih seorang bapak-bapak rajin ibadahnya, sholatnya luar biasa ya kan. Ketika nanti di surga datang menyelonong mau masuk surga, pak kemari pak, mau kemana pak? Masuk surga, kata malaikat. Bapak mau masuk surga? Iya. Kenapa masuk surga? Saya dulu rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Pokoknya soleh ibadah, sering jemaah, sering bersedekah. Tapi karena ada kesalahan, si bapak ini tak peduli sama istri, tak peduli sama anak. Ini nampak ini anak bapak nih. Tengoknya anak bapak. Iya. Ini dulu waktu hidup di dunia ini nggak pakai jilbab, pakai celana ketat, pakai bajunya luar biasa, you can see-nya. Bapak biarin aja. Iya. Enggak bapak suruh tutup aurat. Enggak. Ini lagi istrinya istrimu ini, betul. Ini juga dulu sama anaknya nih, tak pakai jilbab, tak sholat, pakai baju you can see, buka aurat, jalan sana jalan sini, tak sholat, kau biarkan. Iya. Terus ngapain kau? Aku sibuk ibadah. Ngapa kau biarkan nih? Ini kan tanggung jawabmu. Diam aja. Enggak tahu kamu pernah dengar ustaz ceramah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan minta pertanggungjawabannya. Suami tanggung jawabnya anak dan istri tersebut harus diselamatkan dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Engkau biarkan aja ini. Dulu enggak dengar ustaz ceramah tuh. Dengar. Tapi kenapa engkau diamkan? Enggak bisa jawab. Bapak mau masuk surga? Iya, enggak jadi, Pak. Balik lagi, Pak. Balik. Ajak Pak, sedih Pak jadi suami, Pak. Hati-hati. Kalau istri, kalau anak perempuan buat dosa, ayahnya pun ikut jadi terbawa, terseret tanggung jawab memikul dosa. Ngeri kan Bu? Berat tanggung jawab suami ini, jangan sepele. Gara-gara dibiarkan anak dan istrinya, apalagi anak istri, anaknya pergi keluar malam sana sini. Datang laki-laki, Pak, permisi Pak. Ya, boleh Pak, saya bawa anak Bapak, mau kemana? Mau jalan-jalan. Lama? Enggak Pak, sebentar aja. Sekali enggak boleh. Bukan mahram, belum mahram. Sebentar aja Pak. Iyalah, enggak boleh. Nanti saya belikan mie ayam Pak. Balah. Habis sekali pulang anak masuk angin. Habis itu ditinggalkan. Habis itu hamil. Alamak, menambah derita lagi. Bapaknya rajin ibadah tapi tidak ngerti didik anak. Ini berbahaya. Bapak menjadi tanggung jawab atas anak-anaknya tersebut. Jadi suami, jadilah suami yang soleh. Perbanyak baca Quran, didik anak-anaknya. Kalau anak tidak bisa ngaji, bawa ke masjid, suruh ngaji. Di sini kan banyak yang bisa ngaji nih. Di ustaz-ustaz di masjid itu insya Allah bisa ngaji umumnya. Walaupun ngajinya mungkin belum bersanad, bacaannya belum bersanad, tapi udah bisa gitu, udah bisa mengajarkan anak-anak supaya bisa mengaji. Ya, kalau bersanad itu beda. Kalau bersanad itu bacaannya panjang pendek, dengungnya itu beda dengan mengaji pada umumnya. Walaupun tak bersanad, tapi dia sudah bisa. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya kamu adalah belajar Al-Quran. Sebaik-baiknya kamu belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena kita sudah nuzul Al-Quran ke dalam diri kita, kita baca sampai berkali-kali hatam, maka nanti Al-Quran datang pada hari kiamat. Al-Quran datang bercahaya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat dia akan datang menjumpainya, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nuzul ke dalam dirinya, diamalkan dalam kehidupannya. Jadi suami-suami soleh, jadi istri-istri soleh, jadi polisi-polisi soleh. Betul?
Jadi suami beriman, jadi istri beriman, jadi anak-anak beriman, jadi polisi beriman, jadi tentara beriman, jadi maling beriman. Mana ada maling beriman? Betul? Tidak ada maling itu beriman. Setelah kita nuzul Quran ini, hendaknya perbanyak baca, buka Al-Quran, kalau ada tafsirnya, baca artinya, diamalkan dalam diri kita sehari-hari, sehingga kita nuzul itu berbekas dalam diri kita. Tidak hanya kepada Rasulullah, tapi kepada diri kita. Seorang istri makin lembut sama suaminya, anak makin patuh sama orang tuanya, suami makin hormat kepada istri-istrinya, menyayangi anak-anaknya, jadi anak yang soleh. Sana jadi anak preman leh, iko mabuk menarkoba, jadi hantu belau, dibiarkan pula anak tuh, tidak dididiknya. Ini tanggung jawab, hati-hati Bapak Ibu. Suami istri bertanggung jawab nih. Nanti ditanya, nih anak kamu nih kau biarkan aja, dia mabuk, dia sabu-sabu, narkoba, minum-minuman, ekstasi, tidak sholat, diamkan saja. Hati-hati Bapak Ibu. Dari umur 7 tahun saja sudah diperintahkan sholat, sudah diperintahkan agar anak-anaknya itu sholat. Muru auladakum bisolah wahum abnaun 7 sinin wadribuhum wahum abnaun 10 sinin. Suruhlah anak-anak kamu itu mengerjakan sholat ketika ia umur 7 tahun. Kau berapa tahun kau? Berapa tahun? Ada 7 tahun? Lebih? 7 tahun sudah diperintahkan. Kau ada 7 tahun? 7 tahun Pak. Sudah diperintahkan untuk sholat. Kau ada 10 tahun? Lebih. Kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat, diambil rotan. Nak bangun nak, bangun. Ayah ngantuk. Rotan kau. Kaki ya, pang. Menggeletar kaki itu. Sholat. Begitulah kira-kira menurut hadis Rasulullah. Tapi kini kok kono hak asasi manusia kok lapor ke polisi, masuk penjara. Ya Bu, ya Pak. Itu kerasnya sebenarnya, tapi memukul yang bagian tidak membahayakan. Begitu dia. Jangan bagian membahayakan. Kalau bisa memukul secara halus, nggak bisa cari rotan betulan. Biru-biru kaki anak tuh. Yang penting dia mau sholat. Kalau udah 10 tahun, kalau 7 tahun masih disuruh. Supaya jadi anak itu yang rajin sholat, baca Qurannya pintar, ngajinya pintar, jadi anak soleh, jadi imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak siapa tuh? Anak Pak Haji Leman. Wih mantap ya suaranya ya. Sanang ambudungannya luar biasa. Seni iramanya irama toha. Mande anak ambo jadi preman, jadi begajul, jadi narkoba. Alah. Tapi tanya sama bapak yang mendidik, ternyata rotan disiapkan di rumah. Kalau ndak gitu, nggak jadi anak dia. Jadi setan dia kadang. Memang dididik Pak Bu. Anak tuh dididik. Jangan dibiarkan aja. Tapi setelah anak menangis-nangis karena didikan orang tua, rupanya jadi anak yang soleh. Biarlah anak itu menangis masih kecil Pak, daripada kita menangis nanti kalau udah tua kita. Nangis awak dibuatnya. Betul? Begitulah cara mendidik. Tapi mendidik pun dengan kasih sayang. Kalau dia bisa cara lembut. Kalau tidak bisa, terpaksa secara kasar, tapi kasar yang mendidik, tidak membahayakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nuzul Al-Qur'an itu berbekas dalam diri kita sehingga kita menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan berhubung waktu sudah malam. Dan akhirnya kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi.
Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.